حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa qala alaihi salatu wassalam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba illa wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur banyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat-sangat banyak pada kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang iman. Masih banyak manusia yang hidup di dunia ini yang belum dijadikan Allah sebagai orang iman. Dan kita bersyukur lagi Allah jadikan kita ini sebagai umat Nabi, umat pilihan. Nabinya nabi pilihan, umatnya ya umat pilihan. Nabinya nabi akhir zaman, umatnya ya umat akhir zaman. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Maulid orang pada teringat hari kelahiran Nabi. Dan kita sebagai umat Nabi bukan sekedar ingat dengan hari kelahiran Nabi. Justru dengan datangnya bulan Maulid ini seharusnya malah bertambah-tambah lagi kecintaan kita kepada Nabi dan kerinduan kita kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi sebagai kekasihnya, Habibullah. Ini pilihan Allah, bukan maunya Nabi. Ketika Isra Mi'raj, Allah berikan tawaran kepada Nabi, suruh minta gelar apa. Nabi enggak minta aku jadikan Habibullah, enggak. Cuma Nabi bersabda, berkata kepada Allah, ya Allah, Engkau berikan gelar kepada Ibrahim Khalilullah, Engkau beri gelar kepada Ismail Zabihullah, Engkau beri gelar kepada Musa Kalimullah, Engkau beri gelar kepada Isa Ruhullah. Akhirnya Allah sendiri memberi gelar kepada Nabi adalah sebagai Habibullah, kekasih Allah. Kalau kita memilih untuk jadi kekasih kita,
Mungkin setiap kita pinginnya kekasih kita itu orang yang cantik sekali. Apalagi kalau kita itu diciptakan Allah ganteng, tentu kita suruh milih kekasih yang cantik. Allah Subhanahu wa ta'ala maha indah, tentunya dia mencintai yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai yang indah-indah. Maka Nabi itu adalah manusia yang indah, yang paling indah, paling sempurna. Lahiriahnya sempurna, Nabi sebagai manusia ya punya kepala kayak kita punya kepala ini. Tapi kepalanya Rasulullah itu enggak ada yang bisa ngimbangi indahnya. Seluruh kepala manusia itu kalah dengan indahnya kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepalanya besar sesuai dengan tubuhnya sebanding. Kita punya rambut, ada yang lurus, ada yang keriting. Rasulullah juga punya rambut, tapi tidak ada rambut yang seindah rambutnya Rasulullah SAW. Enggak lurus, enggak keriting mungkel-mungkel, Pak. Nah, kata orang Jawa, ngandan-ngandan, ikal-ikal, panjang, indah sekali, senantiasa rapi, Pak. Enggak ada rambut di dunia ini dan manusia yang seindah rambutnya Rasulullah SAW. Rasulullah punya mata. Matanya Rasulullah mata yang paling indah dari seluruh mata manusia di dunia ini. Punya alis, punya bulu mata, punya hidung. Hidungnya yang paling indah ya hidungnya Rasulullah SAW. Hidungnya mancung, tapi mancungnya tidak lancip. Tapi karena di ujung hidungnya ini ada nur, ada cahaya yang sedang bercahaya, maka menambah kelihatan, menambah mancungnya hidung Rasulullah. Indah. Punya bibir, punya janggut, punya badan bahu, punya tangan, punya kaki, punya betis. Betisnya Rasulullah ramping, tidak penuh dengan gumpalan daging, tidak gemuk membesar, tidak ngedebek, ramping indah, tidak ada tumit yang ramping yang indah seindah tumitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini postur tubuhnya Rasulullah indah, sampai kata penyair, saking kan indahnya, sempurnanya seluruh organ tubuhnya Rasulullah, kaya-kaya. Rasulullah dicipta kok kayak sesuai dengan keinginannya. Paling adalah kehendak Allah. Kayak sesuai dengan keinginannya Rasulullah sendiri. Saking indahnya seluruh anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau setiap sahabat itu kalau satu hari nggak melihat wajah Rasulullah itu rindu. Saking indahnya. Tapi indahnya Rasulullah, gantengnya Rasulullah, cantik Rasulullah itu penuh dengan kewibawaan. Maka nggak ada orang yang sanggup menatap wajah Rasulullah, kalah dengan nurnya. Saking wibawanya. Ada seorang sahabat sedih, dia merenung, ditanya kenapa.
Aku nggak sanggup menahan diriku, nggak sanggup bersabar di rumah kalau satu hari nggak memandang wajahmu ya Rasulullah. Walaupun di rumah bersama istri yang cantik, anak-anak yang lucu, dengan rumah misalnya yang, tapi nggak sanggup sahabat satu hari nggak mandang wajah Rasulullah. Rindu sekali. Tapi aku khawatir ya Rasulullah. Di dunia aku bisa hari-hari berjumpa dengan engkau, tapi nanti di akhirat, kalaupun aku masuk surga, aku khawatir nggak bisa berjumpa dengan engkau, karena engkau akan ditempatkan di surga yang paling tinggi, surganya para nabi. Sedangkan aku, andaikan masuk surga, surgaku adalah di bawah surgamu. Maka Rasulullah juga ikut bersedih, Pak, mendengar penuturan sahabatnya ini. Sampai Allah kirim malaikat Jibril, Pak, memberi kabar gembira kepada orang sahabat tadi. Mayyuti'illaha wa rasulah ulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Orang tadi pun senang. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka inilah orang-orang yang akan bersama dengan para nabi-nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Maka modal utama untuk dapat untuk mentaati Allah, ya mencintai Allah melebihi segalanya. Modal utama untuk dapat mentaati Rasulullah, ini depan sunnahnya Rasulullah, ia mencintai Rasulullah melebihi manusia lain. Dan inilah merupakan bukti kesempurnaan keimanan kita. Seorang sahabat besar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi orang tuaku, istriku, anakku, dan manusia lain, kecuali diriku. Maka Rasulullah mengatakan, Umar, belum sempurna iman seorang sebelum ia mencintai diriku melebihi mencintai dirinya sendiri. Maka Umar barulah mengatakan, al-an ya Rasulullah, sekarang Rasulullah, aku mencintai engkau melebihi mencintai semua manusia dan diriku sendiri. Barulah Rasulullah, al-an wahai Umar, sekarang wahai Umar. Ulama menafsiri ada dua pemahaman di sini. Pertama, kok baru sekarang wahai Umar engkau mencintai aku melebihi dari dirimu? Kok enggak dari awal-awal dulu? Yang kedua, sekaranglah wahai Umar baru sempurna imanmu. Sahabat mencintai Rasulullah bisa dibuktikan. Dengan sepenuhnya mentaati Rasulullah, mendahulukan perintah Rasulullah, kesukaan Rasulullah daripada kesukaan dirinya sendiri. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu, Pak, lebih senang kalau hartanya digunakan oleh Rasulullah daripada untuk keperluannya sendiri. Demikianlah kecintaan yang sempurna para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketaatan sahabat juga sempurna kepada Nabi, mengalahkan segala-galanya. Dan ini pun sebagai jaminan, untuk dapat selamat dunia. Satu sahabat juga pernah berkata pada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat?
Kalau Rasulullah nanya gantian, loh, kamu nanya kapan kiamat, datangnya kiamat, memangnya apa sih yang sudah kau siapkan untuk datangnya hari kiamat? Kok nanya-nanya kapan datangnya kiamat? Apa persiapanmu sudah? Kira-kira gitu. Maka sahabat tadi, ya Rasulullah, aku nggak mempersiapkan untuk menyambut datangnya kiamat dengan banyak sholat, banyak puasa, sedekah, enggak. Aku cuma mencintai engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mencintai Rasulullah sebagai jaminan. Dan mencintai Rasulullah itu sahabat bisa membuktikannya dengan apa? Menghidupkan segala sunnah-sunnah Rasulullah. Ini mau kita contoh. Kita belajar meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita sekaligus belajar menyempurnakan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi. Ini Bang, bahwa kita mengatakan bukan man amila sunnati, bukan yang mengamalkan sunnahku, bukan. Ahya, menghidupkan. Kalau dia mengamalkan belum tentu dia menghidupkan, karena cuma dia sendiri yang mengamalkan. Tapi kalau menghidupkan, dia sendiri mengamalkan dan dia mengusahakan orang lain pun bisa mengamalkan sunnah, sehingga hiduplah suasana sunnah di tengah-tengah umat. Nah, itu namanya menghidupkan. Fakod, maka sungguh, nggak ecek-ecek lagi, nggak bohong-bohong lagi. Sungguh, ahabbani, fakod ahabbani, maka sungguh ia telah mencintai aku. Jadi yang diakui Nabi sungguh telah mencintai Nabi ialah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau orang sudah diakui sebagai orang yang dicintai Nabi, Nabi berikan jaminan pasti. Wa man ahabbani, siapa saja yang mencintai aku, karena adalah ya ma'i, atau ma'iyah, bersamaku fil jannah, di dalam surga. Maka kita ini Pak sebenarnya mesti yakin, optimis, dijamin asal kita penuhi syaratnya. Semua ini umat Nabi ini dijamin oleh Nabi masuk surga, ahli surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatmu itu pasti nanti masuk surga. Jangan takut, jangan khawatir. Illa, kecuali man, orang aba, yang mau masuk surga, enggan masuk surga, nggak mau masuk surga. Udah dijamin Nabi semua umat ini akan masuk surga, lalu ada orang yang nggak mau masuk surga, ya salah sendiri. Sahabat nanya, heran tuh, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa pula itu orang yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat sama aku masuk surga. Wa man asoni, siapa yang durhaka sama aku, nggak taat, nggak mau ikut sunnah Nabi, itulah ia orang yang enggan masuk surga. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Maulid seperti ini dan seterusnya, sebenarnya di hati kita terus ada usaha untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi dengan mengenali lebih dalam tentang lahiriah Nabi, juga tentang sirah Nabi, riwayat hidup Nabi.
perjuangan Nabi, kehidupan Nabi, mendorong diri kita untuk sepenuhnya ittiba, mengikuti kehidupan Nabi. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah orang-orang pilihan yang diberi Allah kekuatan untuk mampu ittiba kepada Nabi. Sehingga kita pun disuruh oleh Nabi untuk ittiba juga kepada sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mentaati Nabi. Atiullah wa atiur Rasul, ini banyak. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu, apa yang datang dari Rasul ambil dia. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang dicegah Nabi tinggalkan dia. Ini perintah Allah kepada kita untuk apa saja sunnah Nabi kita ambil. Apa yang datang dari Nabi kita ambil. Apa yang dibenci, larang Nabi kita tinggalkan. Sejauh mana kita mampu mentaati Nabi, ittiba sama Nabi, sejauh itulah Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Wa in tuti'uhu, dan jika kamu taati Nabi, tahtadu, kamu akan dapat hidayah. Sejauh mana kita mentaati Nabi, ittiba pada Nabi, menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, sejauh itulah Allah akan sempurnakan hidayah dalam diri kita. Dan nantinya insya Allah kita akan dapat jaminan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang ahli kabair, orang-orang yang pendosa besar saja, itu akan dapat syafaat Nabi kok. Syafaati lil kabairi min ummati, syafaat untuk orang pendosa besar dari umatku. Memanglah karena dosanya dia akan diazab duluan di neraka, tapi suatu saat dia akan diangkat di neraka, dimasukkan ke surga dengan syafaat Nabi. Dikatakan Pak, nanti di mahsyar kita itu bingung kan? Kita takut, bingung, disebabkan kita banyak dosa, banyak kesalahan yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia. Kita menghadap Allah yang maha adil, ahkamul hakimin, hakim yang seadil-adilnya. Takut semua manusia, maka mereka mondar-mandir nyari orang-orang yang bisa menolong dia, beri syafaat kepada dia. Dia datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam minta syafaat. Engkau Nabi, engkau kakek seluruh manusia, beri syafaat pada kami. Tapi apa akhirnya kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Masing-masing Pak, nggak bisa. Saat itu Nabi Adam pun nggak bisa Pak memberikan syafaat. Maka pindah datanginya umat kepada Nabi Nuh alaihissalam, sama minta syafaat. Lagi-lagi Nabi Nuh juga mengatakan nafsi, nafsi. Dah masing-masing lah, nggak bisa. Syafaatnya sudah dulu digunakan untuk doa membinasakan umatnya dulu yang nggak mau beriman dulu di dunia. Datang lagi umat ini kepada Nabi Ibrahim, sama minta syafaat. Lagi-lagi sama jawabnya nafsi, nafsi. Masing-masing. Nabi Musa begitu, Isa begitu juga. Terakhirnya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terdiam Pak melihat umatnya datang minta syafaat kepada beliau. Nggak jawab apa-apa kecuali bersujud di bawah arsy Allah. Sujud lama. Sampai lamanya itu 1 pekan Pak, 1 minggu. Nggak bangkit-bangkit sujudnya dari di bawah arsy ini.
sampai ada suara, ya Muhammad irfa' ra'saka, Muhammad angkat kepalamu dari sujud. Sal tu'to, minta kau akan dikasih, tak apanya. Isfa' tu syafa', minta syafaat akan dikasih syafaat. Maka Nabi baru mengangkatkan kepalanya dari sujud. Saya berkata, ummati, ummati. Umat Pak yang diingat, bukan lagi nafsi-nafsi, umat. Maka Nabi berdoa, ya Allah, keluarkan dari neraka orang yang di hatinya ada iman walaupun sebesar biji jawawut. Jawawut ini barley itu sebesar, kurang lebih sebesar jagung tapi lonjong dia. Kalau di hati manusia ada iman sebesar biji jawawut ini pun akan dikeluarkan Allah dari neraka. Maka berkeluarlah manusia dari neraka disebabkan syafaat Nabi. Nabi belum puas, Nabi berdoa lagi, ya Allah, keluarkanlah orang dari neraka yang ada iman di hatinya sebesar biji gandum. Gandum ini lebih sedikit besar daripada beras. Keluar orang dari neraka dengan syafaat Nabi. Berdoa lagi, ya Allah, keluarkanlah orang dari neraka yang di hatinya ada iman walaupun sebesar zarrah. Lebih kecil dari debu. Zarrah itu atom. Atom itu bagian partikel terkecil yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Segitupun iman ada nilainya, Pak. Akan menyebabkan dia diangkat dari neraka dengan syafaat Nabi, dia dimasukkan ke dalam surga. Berapa surganya? 10 kali luas dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini semua insyaallah kita paham, kita tahu ini karena atau disebabkan kita ini dijadikan umat Nabi dan dipilih oleh Allah untuk meneruskan kerja Nabi. Dulu Pak, sebelum kita dikenalkan Allah dengan usaha Nabi ini, usaha dakwah, ini kita nggak tahu nilai iman seperti ini, dan nggak tahu betapa pentingnya iman. Demikian juga amal. Amal itu sekecil apapun amal itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak sesuai dengan amalnya. Kalau amal dunia, kerja dunia itu kerjanya susah, capek, lama waktunya, tapi gajinya enggak seberapa. Gunanya pun untuk sementara waktu saja. Tapi kalau amal itu kerjanya mudah, waktunya singkat, tapi pahalanya luar biasa besarnya untuk selama-lamanya. Dulu sebelum Allah kenalkan kita dengan usaha dakwah, kita nggak ngerti nilainya takbir ula bersama imam. Takbiratul ula ma'al imam khairun minad dunya wa ma fiha. Takbir ula bersama imam itu nilainya ada lebih besar daripada dunia seisinya. Ini nilai amal. Dan ini pasti, karena yang bilang Nabi. Kalau Nabi yang bilang dalam hadis, ini kita nggak boleh ragu-ragu lagi. Kita wajib yakin gitu. Sama seperti ketika kita mendengar firman Allah, ini mesti kita yakin. Nah, kalau kita cuma yakin kepada Allah tapi nggak yakin kepada firman Allah, ini nggak jadi. Begitu juga kita yakin kepada Nabi tapi nggak yakin kepada hadis Nabi, ini pun nggak jadi. Atiullah wa amantu billah wa bima qala Allah. Aku beriman kepada Allah dan beriman juga dengan apa yang difirmankan Allah. Walaupun ayat itu nggak cocok dengan pikiran kita,
Itu pikiran kita yang nggak cocok. Nah, ayatnya itu cocok. Nah, begitu juga amantu bir rasul wa bima qala rasul. Aku beriman kepada Rasul dan beriman juga dengan apa yang disampaikan Rasul. Walaupun sabda Rasul bertentangan dengan pikiran kita, yakinlah pikiran kita yang nggak benar. Sabda Rasul itu pasti benar. Baik menyangkut sabdanya menceritakan masa lalu, itu pasti benar. Atau sedang terjadi, itu pasti benar. Atau menyangkut masa yang akan datang, itu pun pasti benar. Karena Allah telah kasih tahu sama dia. Bukan berarti Nabi itu adalah orang yang tahu apa yang terjadi masa datang. Bukan. Taunya Nabi tentang akan datang itu dikasih tahu oleh Allah. Saya di zamanun ala ummati, akan datang satu masa atas umatku, kan? La yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak tertinggal itu Islam kecuali tinggal namanya saja. Namanya aja Islam, tapi sholat sudah enggak karuan, ibadah sudah enggak, apapun enggak, tapi Islam. Ini udah dibilang Nabi pasti benar. Wala minal Qur'ani illa rasmuhu, enggak tinggal itu Quran kecuali tinggal tulisannya saja. Orang nggak mau baca lagi, malas baca lagi. Bahkan sudah banyak orang Islam yang nggak pandai baca lagi. Ya. Untunglah Pak kita dikenal dengan Allah dengan usaha dakwah, ya kita cinta baca Quran. Bahkan anak-anak kita sudah pada jadi hafiz Quran. Syukur kita. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha'i. Ini benar. Akan datang nanti satu masa atas umatku bahwa umatku itu akan lari daripada para ulama dan fuqaha. Enggak mau lagi Pak datang kepada ulama, kepada fuqaha nanya ini hukumnya apa, enggak tahu, enggak mau lagi. Kalaupun dibuat majelis-majelis ilmu, orang enggak mau datang. Pakai filsafat jantung pisang. Pertama besar Pak, lama-lama habis mati. Di manalah buka masail Pak? Itu pertama banyak, lama-lama habis Pak mati. Nggak mau lagi datang kepada ulama, fuqaha ahli hukum agama. Nggak mau. Kadang ibadah mau, tapi aneh. Belajar hukum agama, ahkam agama, nggak mau. Ini sudah terjadi karena benar sabda Nabi. Shadaqa Rasulullah. Padahal yang namanya amal itu sah apabila sesuai dengan ilmunya. Fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya mardud, ditolak, nggak diterima. Mau beramal mau, tapi belajar agama nggak mau. Ini sudah terjadi, benar kata Nabi, shadaqa Rasulullah. Kalau ini sudah terjadi, apa kata Nabi? Wa yabtaliyahumullahu bi salasi balayatin. Allah akan menurunkan bala bencana kepada umat ini 3 macam bencana. Yurfa'u min kasbihim. Allah angkat, Allah cabut, Allah hilangkan dari keberkahan rezekinya. Rezeki banyak, harta melimpah ruah, tapi nggak ada keberkahannya, nggak ada kebaikan di dalamnya. Dikasih nafkah untuk anak istri nggak taat, melawan suami, melawan orang tua, nggak ada keberkahan, kebaikan nggak ada. Dicabut Allah keberkahan rezeki umat ini kalau umat sudah lari menjauh daripada ulama dan fuqaha. Maka sekarang kita pakai filsafat seperti hujan. Hujan itu membasahi semua. Kita yang datang kepada umat. Bukan filsafat sumur, kita duduk nunggu orang datang. Lah orang udah nggak mau datang dan sumurnya basi.
Jebolnya nggak ada, tiba-tiba baci, bau. Kita suruh berdapat air hujan, kita datang menyirami ummahat. Satu. Yang kedua akan yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan bangkitkan raja zalim. Ini Pak bahayanya. Maka kita nggak boleh nyalah-nyalakan raja zalim. Nah, ini salah umat ini sendiri. Kenapa udah jauh dari ulama, lah dari ulama. Maka Allah angkat, Allah lantik raja yang zalim. Dari tingkat atas sampai tingkat bawah ya zalim. Karena umat sudah lari dari ulama. Tapi kalau umat kembali kepada ulama, itu raja zalim semuanya akan dilengsarkan Allah, semua akan dilantik Allah penguasa adil. Ini kita ini salah kita. Yang ketiga paling bahaya lagi Pak, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau umat sudah jauh dari ulama, lah dari ulama, umat ini akan mati tanpa bawa iman. Ulama kita mau datang Pak, ulama kita pewaris Nabi yang betul mewarisi kerisauan dan fikir serta pengorbanannya Nabi Pak. Mau datang insya Allah ke Malaysia. Kita suruh dekat Pak, bukan lari. Itu datang kita. Insya Allah. Pewarisnya Nabi datang Pak. Masa kita nggak pingin jumpa? Nabi sudah nggak ada. Yang ada pewaris-pewarisnya, penerusnya. Maka kita mau datang, mau kita dekat. Jangan kita lari menjauh. Banyak Pak yang disabdakan itu benar adanya. Shadaqah Rasulullah. Benarlah Rasulullah dalam segala sabdanya. Banyak. Dengan kita dikenalkan Allah dengan usaha dakwah ini, kita tahu nilai iman, kita tahu nilai amal. Tadi amal yang kayak sepele, takbir ula bersama imam itu luar biasa, pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Tapi gara-gara dunia sedikit, kita tinggal takbir ula. Ada perbedaan Pak, ahbab dulu karpun sama ahbab sekarang. Dulu itu walaupun baru ahbab 3 hari Pak, setengah jam sebelum azan sudah zikir-zikir di masjid. Takut kali tinggal takbir ula, takut kali. Padahal baru 3 hari. Sekarang kayaknya jenggotnya udah panjang-panjang, kalkun 4 bulan, tapi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok ke belakang, jenggot-jenggot panjang. Ini ahbab air sama. Beda Pak. Kita maunya, kita maunya paham dengan nilai amal, dan kita memang senang dengan amal itu. Nah, itulah iman itu Pak. Iman itu senang dengan amal, sedih kalau tinggal amal. Apalagi sampai berbuat yang nggak bagus, sedih Pak, menangis. Sahabat itu Pak, mau berangkat jihad fisabilillah, tapi nggak ada takut, nggak ada perbekalan, karena memang betul-betul nggak ada Pak. Yang dijual udah nggak ada lagi, apapun nggak ada lagi, yang dibang ada lagi. Padahal untuk keluar jihad itu butuh perbekalan. Orang-orang pada berangkat dengan perbekalannya masing-masing seadanya, dia terpaksa nggak berangkat Pak, pulang menangis Pak. Dalam Quran ceritakan Pak, di sahabat cuma siap diri, diputus pulang, nggak diberangkatkan, nangis pulang dengan sedih karena melihat kawannya bisa berangkat jihad, bisa dapat syahid, dia pulang kembali nangis Pak, sedih. Maunya kita gitu Pak. Kan bisa takaza, kita enggak, sedih. Kan bisa takaza mana-mana, kita enggak bisa, sedih kita Pak. Nangis.
Kalian bisa jaga nisab, kita kok enggak. Ada apa? Sedih maunya kita. Kalian bisa jauh lah, kita enggak juga. Sedih Pak. Bisa taklim, kita enggak, sedih. Nah, inilah iman Pak. Inilah iman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Kata Rasulullah, idza syarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kebaikanmu itu membuat kamu itu senang dan keburukanmu kamu susah, maka kamu orang beriman. Inilah ciri iman. Sahabat dengan imannya rela korban apa saja, habis-habisan sampai habis beneran. Kita habis-habisan tapi habis ecek-ecek. Yang di kantong habis tapi di ATM masih banyak. Yang dibawa habis tapi di rumah masih banyak. Habis ecek-ecek. Sahabat betul-betul habis beneran. Nah, dan mereka yakin bahwa yang dihabiskan itulah yang sebenarnya punya dia. Yang sisa itu bukan punya dia. Ya maunya kita pun pahamnya seperti itu juga. Jangan kita lihat yang sudah kita korbankan, kita lihat yang belum kita korbankan. Dan kita yakin yang kita korbankan untuk agama itulah yang sesungguhnya milik kita yang sebenarnya. Yang enggak kita guna untuk agama bukan punya kita. Apa saja? Waktu kita, harta kita, pikirannya, tenaga kita yang kita guna untuk agama, itulah yang nolong kita, milik kita. Selebihnya enggak. Malah jangan-jangan bisa menyusah-nyusahkan kita. Allah beri amanah, titipannya Pak, harta, titipannya. Tetap milik Allahnya itu sebenarnya, dititipkan sementara untuk kita, kepada kita, suruh digunakan untuk sambutan agama. Tapi enggak kita gunakan. Ini nanti malah ditanya kembali oleh Allah. Susah jadinya. Jangankan harta yang banyak, segala macam. Kita hari-hari minum air putih nggak beli, itu nikmat, akan ditanya juga. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya pada hari itu. Dari hisab lah kan. Dari semua nikmat. Jadi kalau nikmat ini kita kembalikan kepada Allah, untuk agama Allah, selamat, bernilai di sisi Allah. Tapi kalau nikmat dari Allah ini nggak kita gunakan, kembali kepada Allah, justru malah sebaliknya kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, ini nanti akan memberat-beratkan hisab kita. Hisab kita akan berat, hisab kita akan jadi berat. Maka sahabat itu paham, dunia ini tempat sementara, tempat merantau saja. Kampung asalnya adalah akhirat. Maunya kita punya keyakinan seperti itu juga. Memanglah Allah ciptakan dunia ini untuk kita, untuk manusia. Ad-dunya khuliqat lakum, dunia dicipta untuk kamu. Ambil dunianya, ambil. Ambil, silakan ambil, caranya yang halal, yang benar. Jangan asal ambil aja, asal dapat aja, bukan. Ambillah dunia ini dengan cara yang benar. Tapi ingat, jangan justru melalaikan kita untuk kampung akhirat. Bukan untuk bersenang-senang di dunia, kita ngambil dunia ini bermegah-megahan, berpoya-poya, berhoga-hoga, bukan. Kita mesti ingat tujuan kita dicipta ini untuk apa. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Kamu dicipta untuk akhirat.
Dunia untuk kamu, ambil. Tapi kamu untuk akhirat. Berarti dunia yang Allah berikan di dunia kepada kita ini sepenuhnya kita gunakan untuk akhirat kita. Supaya kita nanti senang selamatnya di dunia, di akhirat. Kalau cuma selamat di dunia, di akhirat susah, wah ini penyesalan dan kegagalan besar. Nanti manusia cuma terbagi 4 saja, Pak. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia dunia, selamat dunia, mulia dunia. Dia amal agama, selamat juga di akhirat, mulia bagi akhirat, selama-lamanya. Inilah. Minimal yang kedua, Pak, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Biarlah susah di dunia, mujahadah di dunia, kekurangan di dunia, enggak apa-apa, tetap sambut aja. Tetap amal agama sempurna. Mati masuk surga, dapat segala-galanya selama-lamanya. Nah, ini Pak, minimal. Jangan yang ketiga, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Memang dunia dia hebat, dia dapat segalanya, dia puas-puaskan hawa nafsunya. Tapi namanya dunia, sepuas hawa nafsu juga akan puas juga, kurang juga, mati. Wah, nggak amal agama, nggak bawa iman amal, wah masuk neraka. Ini naudzubillah, Pak. Senangnya sebentar, susahnya lama. Apalagi yang keempat, Pak, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sudahlah di dunia makan kangkung, mati kena pentung lagi. Susah 2 kali. Nggak amal agama. Berapa banyak kita ini umat, Pak, sudahlah di dunia susah, nggak amal agama pula, ditaskil payah, Pak. Nah, kalau usuli katanya di India sana, Pak, ada orang yang betul-betul mujahadah, anaknya itu pakaiannya itu susah kali, betul susah. Nah, kalau kita nggak tegel, Pak, nak skill yang 4 bulan nggak ada apa-apa, ditinggal nggak ada, di bangku nggak ada, taskil sampai cash gitu. Kita nggak sampai hati begitu. Tapi itulah nolong dia, Pak. Jangan sampai dunia susah seperti itu, nggak mau keluar pula, nanti susah lagi. Biarlah dia susah di dunia, dan kita ajak dia amal agama. Nanti habis susahnya di dunia, tinggal senangnya di akhirat selamanya. Jadi Pak, sekarang katanya sudah masa-masa akhir. Allah akan pilih orang yang yakin dan sungguh-sungguh. Jangan main-main dalam dakwah, nanti bisa terseleksi. Nah, kita jangan sampai kita terseleksi, Pak. Nah, kita mesti yakin benar inilah jalan satunya, dan untuk inilah saya hidup. Nah, dan kita niatkan memang ada takalnya kita sanggup, Pak, ya. Insyaallah. Yang belum 4 bulan, Pak, jangan mati dulu. Ada yang belum 4 bulan, Pak? Ada? Pak, jangan mati dulu, Pak. Pulang, kalau perlu sebentar aja, Pak, nanti langsung berangkat lagi, Pak. Takut kalau kematian datang mendadak, belum 4 bulan, Pak, wah gimana? Nah, yang udah 4 bulan, dia belum bisa tenang. Tambah, Pak, 2 bulan lagi, 6 bulan. Ya loh, ya sudah 6 bulan, jangan tenang pula, Pak. Ada tak aja, kapan aja, sambut banyak loh. Sahabat, Pak, baru pulang, ada yang belum masuk rumah, Pak. Tasbih lagi, berangkat lagi, Pak. Ada yang mau naruh baju, datang tasbih, berangkat lagi. Maka kita sekarang jangan, aku baru pulang, jangan. Baru pulang pun ada tak aja, berangkat lagi. Apalagi yang belum berangkat, Pak. Segera. Kalau enggak nanti lama-lama tersisih, Pak. Orang pada maju, kita terbelakang. Yang pulang ya niatlah kita buat amal makomi di mahala kita, siapkan diri kita, siapkan teman-teman kita, kita untuk bentuk jemaah lagi di kehidupan masjid dengan amal-amal muslimah. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.